Lalu kita bisa bertanya, dari manakah kekuatan bagi kita untuk mempertahankan iman kita itu? Ekaristi itulah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi santapan kekuatan bagi kita untuk mempertahankan iman kita. Maka ketika orang sudah mulai malas untuk ikut ekaristi, enggan untuk ekaristi, ya kalau malam minggu ini kan malam minggu, untuk apa ke gereja? Besok minggu pagi saja. Minggu pagi bangunnya kesiangan, ini kan hari libur, kesempatan untuk tidur panjang. Ya nanti sore, sore tidak ada misa lagi. Lalu tidak ikut misa. Para saudara sekalian, yang bukan karena alasan kesehatan, yang bukan karena keterbatasan fisik, tidak bisa mengikuti ekaristi secara onsite di gereja, yang mestinya bisa ikut misa onsite tapi tidak mau ikut. Maaf, yang sekarang ini sedang mengikuti misa secara online. Kalau memang memungkinkan, ikutlah misa secara onsite. Loh, kan sama saja, beda. Dalam misa online kita menyambut komuni secara batin. Ketika memang tidak memungkinkan sambut komuni secara langsung, okelah komuni batin. Tapi ketika kita masih bisa komuni secara langsung, jelas-jelas menerima tubuh Tuhan, kenapa kita milih misa komuni batin? Saudara sekalian, mari kita ingat kenapa ada komuni batin. Waktu itu kan kita kena pandemi Covid, semuanya dibatasi. Daripada tidak ada sama sekali peribadatan, daripada kita terpisah sama sekali dengan Tuhan, lalu diadakan misa ibadat macam-macam secara online, termasuk komuninya online, komuni batin. Itu kan ketika kondisinya tidak memungkinkan. Tapi ketika kondisi sudah memungkinkan, ya mari kita ikut ekaristi, menyambut komuni secara langsung. Itulah yang akan membuat iman kita menjadi semakin mantap. Tetapi sebaliknya juga, iman yang mantap itulah yang mendorong kita ambil bagian secara langsung, secara aktif dalam perayaan ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Sekaligus juga kita secara khusus mengintensikan perayaan Ekaristi ini untuk membuka perjalanan kita pada bulan Mei, pada bulan Maria ini. Dalam bacaan yang nanti kita dengarkan, kita dengar bagaimana para rasul begitu mantap untuk menjadi pengikut Yesus. Keyakinan mereka membuat mereka berani melawan segala situasi yang membuat mereka terdesak dan siap untuk kehilangan iman. Tetapi kekuatan mereka justru membuat iman mereka menjadi semakin kuat. Saudara sekalian yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita pun memiliki iman yang juga diberikan Allah kepada kita. Dan kita berharap iman kita cukup kuat supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hari ini kita mengawali perjalanan kita pada bulan Maria. Maria menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang beriman. Itu yang diajarkan gereja kepada kita. Belajar beriman yang paling pas itu belajar dari Maria. Karena imannya sungguh luar biasa. Iman yang bukan hanya diucapkan, tetapi iman yang diwujud nyatakan dalam sikap hidupnya. Iman yang penuh dengan kepercayaan dan kepasrahan kepada kehendak Bapa, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam sikapnya, menerima apapun yang terjadi sepanjang hidupnya, termasuk ketika dia harus menerima jenazah Yesus di dalam pangkuannya. Maria jugalah yang setelah kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga, kemudian mendampingi para murid Yesus yang bersekutu sehati sejiwa dalam doa dan dalam hidup ketika mereka membentuk gereja yang perdana. Para saudara sekalian, gereja perdana di Yerusalem menjadi semakin kuat dengan kehadiran Maria. Karena mereka bisa belajar dari Maria apa artinya beriman dengan mantap. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana dalam bacaan Injil tadi, kita melihat bagaimana Petrus juga menunjukkan kemantapan imannya. Kendati dia pernah jatuh ketika dia menyangkal Yesus. Tetapi seperti yang dikatakan Yesus, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan kini Petrus menunjukkan bagaimana dia menguatkan saudara-saudaranya dengan kemantapan hati, menerima tugas untuk memelihara domba-domba Yesus, untuk menggembalakan domba-domba itu. Kita perhatikan sebetulnya pertanyaan Yesus itu dijawab sama oleh Petrus, tetapi Yesus memberikan perintah yang sedikit berbeda. Yang pertama, peliharalah anak-anak dombaku. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang ketiga, peliharalah domba-dombaku.
Ada peningkatan di situ sebetulnya. Dan Petrus menunjukkan kemantapannya. 3 kali dia ditanya, 3 kali pula dia menjawab dengan mantap. Saya berasa Petrus itu sedang dalam tanda kutip menebus kesalahannya ketika dia juga menyangkal Yesus dengan mantap itu sampai 3 kali. Maka sekarang dia juga mengatakan dengan mantap jawabannya, ya, saya mau mencintai engkau dan menerima tugas yang diberikan kepadaku. Kemantapan iman yang kita lihat ada pada Maria, yang kita temukan dalam diri Petrus, dan dalam bacaan yang pertama, ternyata kemantapan yang sama itu juga dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Di sana dikatakan, pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh para pengawal bait Allah, lalu dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Mereka mendapat teguran keras, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, dan mereka juga mengalami penganiayaan. Tetapi kemantapan iman itu mereka miliki, dan mereka nyatakan ketika mereka mengatakan ini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kemantapan iman yang membuat mereka berani menghadapi penganiayaan, menghadapi segala penderitaan, untuk taat, memilih taat kepada Allah. Inilah kemantapan iman yang menjadi ciri khas pengikut-pengikut Yesus. Maka kita pun sebetulnya juga diajak untuk membangun kemantapan iman yang sama sebagai orang Katolik. Kemantapan iman yang membuat kita tidak mudah berubah iman kita, yang tidak mudah meninggalkan iman kita, yang memiliki keberanian untuk mempertahankan iman kita. Bahkan ketika upaya untuk mempertahankan iman itu membuat kita mesti mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan itu. Saudara sekalian yang terkasih, menjadi pengikut Yesus itu artinya sungguh mengikuti keteladanan Yesus. Yesus yang berani menderita sengsara bahkan sampai wafat di kayu salib demi ketaatannya pada kehendak Bapa. Itu sudah dicontohkan oleh Yesus. Maria ibu kita sering berdoa salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kita memberikan salam kepada Maria. Salam Maria penuh rahmat. Memberikan salam kepada Maria yang penuh rahmat, yang terpuji di antara perempuan-perempuan yang lain. Kenapa dia terpuji? Karena dalam pribadinya sebagai seorang ibu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kita tahu, pada masa itu, di antara orang Yahudi, perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak punya daya, itu tidak diperhitungkan. Bukan hanya dalam tradisi Yahudi, mungkin sampai sekarang pun, juga banyak yang masih mengalami demikian. Perempuan tidak diperhitungkan, perempuan itu dianggap lemah. Tetapi dalam pribadi Maria yang disertai oleh rahmat Allah inilah kita menemukan teladan hidup beriman. Teladan hidup beriman yang dimiliki Petrus dan murid-murid yang lain. Maka kalau kita ini pengikut Yesus, mestinya sama seperti Petrus dan juga murid-murid yang lain, punya kekuatan iman. Tapi apa yang terjadi? Tidak banyak, tapi ada cukup banyak orang-orang Katolik yang begitu mudahnya menyerah dengan situasi yang ada yang dirasa tidak menguntungkan. Dan demi mencari kenyamanan, mencari yang enak saja, kemudian meninggalkan imannya. Artinya kita mesti masih banyak belajar kepada Maria, belajar melalui para rasul Yesus, belajar pada Simon Petrus yang walaupun sudah menyangkal Yesus, tapi dia memiliki keberanian untuk memulihkan imannya menjadi iman yang kuat. Para saudara sekalian yang terkasih, lalu kita bisa bertanya, dari manakah kekuatan bagi kita untuk mempertahankan iman kita itu? Ekaristi itulah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi santapan kekuatan bagi kita untuk mempertahankan iman kita. Maka ketika orang sudah mulai malas untuk ikut Ekaristi, enggan untuk Ekaristi, ya kalau malam minggu ini kan malam minggu, untuk apa ke gereja? Besok minggu pagi saja. Minggu pagi bangunnya kesiangan, ini kan hari libur, kesempatan untuk tidur panjang. Ya nanti sore, sore tidak ada misa lagi. Lalu tidak ikut misa. Para saudara sekalian yang bukan karena alasan kesehatan, yang bukan karena keterbatasan fisik, tidak bisa mengikuti Ekaristi secara onsite di gereja, yang mestinya bisa ikut misa onsite tapi tidak mau ikut. Maaf, yang sekarang ini sedang mengikuti misa secara online. Kalau memang memungkinkan, ikutlah misa secara onsite. Loh kan sama saja, beda. Dalam misa online kita menyambut komuni secara batin. Ketika memang tidak memungkinkan sambut komuni secara langsung, okelah komuni batin. Tapi ketika kita masih bisa komuni secara langsung, jelas-jelas menerima tubuh Tuhan, kenapa kita milih misa komuni batin? Saudara sekalian, mari kita ingat kenapa ada komuni batin.
Waktu itu kan kita kena pandemi COVID, semuanya dibatasi. Daripada tidak ada sama sekali peribadatan, daripada kita terpisah sama sekali dengan Tuhan, lalu diadakan misa, ibadat, macam-macam secara online, termasuk komuninya online, komuni batin. Itu kan ketika kondisinya tidak memungkinkan. Tapi ketika kondisi sudah memungkinkan, ya mari kita ikut Ekaristi, menyambut komuni secara langsung. Itulah yang akan membuat iman kita menjadi semakin mantap. Tetapi sebaliknya juga, iman yang mantap itulah yang mendorong kita ambil bagian secara langsung, secara aktif dalam perayaan Ekaristi. Ya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, mungkin juga itu, yang di sini juga hilang. Buku Plan Mazmur Tanggapan yang tidak ada di mana-mana itu, ya tidak tahu, bukunya hilang. Ya, yang dipegang Pak Kartiko itu depannya itu ya. Itu kan sebetulnya sudah dibagi ke bangku-bangku, tapi pada melarikan diri. Mungkin tidak, kalau di sini kesepian lalu melu umat Bali begitu. Umatnya lupa membawa lagi ke gereja. Saya berjanji minggu depan akan dipenuhi lagi itu bangku-bangku di sini atau mungkin di dekat pintu masuk supaya orang masuk itu ambil buku itu, buku Mazmur Tanggapan, supaya bisa ikut menyanyi. Kalau sekarang ini, kemarin saya misa di Puring Petanahan itu, mari kita nyanyikan Mazmur Tanggapan. Oh, bukunya berono kok. Lalu umat mengatakan, oh bukunya tidak ada. Oke, nanti akan dibawakan bukunya supaya tidak ada alasan tidak menyanyi karena tidak ada buku. Yang di rumah punya puji syukur buat digawa, menyanyi, mantap. Bagaimana menunjukkan iman yang mantap di luar sana? Kalau di dalam gereja nyanyi umak-umik, bahkan mengheningkan cipta di dalam gereja. Kalau mau hening cipta itu pas upacara di alun-alun sana nanti. Tapi inilah kemantapan iman kita, diungkapkan lewat kebersamaan dalam Ekaristi, diwujudkan dalam sikap hidup kita, bertahan dalam iman. Buku TPE yang kecil-kecil itu umat sudah diminta membeli. Ya itu kami minta umat membeli karena kalau disediakan di sini jangan-jangan nanti pada melarikan diri lagi itu buku-buku itu. Itu dibawa sehingga ketika anamnesa itu, marilah mengatakan misteri iman kita. Nyanyi mungkul tok benek kule kelingan. Di TPE kecil itu ada. Ya mau kenapa nggak ditayang? Sudah nggak usah ditayang-tayang lah. Seberapa abote sih wong Katolik mangkat gereja nggawa puji syukur siji kalau TPE cilik siji. Saudara-saudara kita umat Kristen, gereja Kristen itu kalau ke gereja bawa kitab suci yang jauh lebih tebal. Itu saja semangat. Kenapa kita bawa yang mung sak mono kok yo. Kemantapan iman kita itu seberapa nek nggawa kaya ngono kabotan. Minggu palem nggawa palem siji cilik kok alah angel temen kon. Kalau saya melihat itu di video-video di YouTube, Minggu palem Hosana, wah semangat banget lagi ngipat-ngipat ke godong palem. Neng kene godong paleme ya wong cilik. Hosana. Aduh, Minggu palem kemarin masih kejadian juga kan? Ya kayak wong ngepeti. Gawe wedang jahe neng kayak angkringan. Itu tukang angkringan lebih semangat itu lek ngepeti. Hosana. Kemantapan iman di mana itu kalau begitu? Wong gawa palem sing cilik kok abot. Padahal kalau kita lihat saudara-saudara kita di banyak tempat bawa daun palma yang segede-gede daun kelapa itu, paling gawa semangat pon. Itu sudah kemantapan iman. Itu di dalam gereja, apalagi kalau keliling di jalan sana pakai hosana, luwih wedi meneh, luwih izin meneh. Hosana ya. Ini kemantapan iman bagaimana mau ditunjukkan, bagaimana diwujudkan kalau hal yang sepele saja kita tidak berani. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pada Minggu Paskah ketiga dan membuka perjalanan di bulan Maria ini, yuk kita semakin memantapkan iman kita dalam sikap hidup kita, dalam keberanian kita mempertahankan iman kita, tapi juga ketika kita ambil bagian dalam Ekaristi, kita punya semangat terlibat secara aktif dalam perayaan Ekaristi, supaya iman kita semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin kuat berakal dalam hidup kita. Amin. Marilah mengatakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sebetulnya ada banyak pengumuman, tapi ya. Bulan Mei itu selain bulan Maria adalah bulan liturgi nasional. Itu sudah sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan tahun ini kita juga akan mengadakan bulan liturgi nasional. Maka tadi dalam pertemuan-pertemuan doa rosario yang diharapkan dilaksanakan entah itu di lingkungan atau komunitas basis masing-masing, setiap hari Kamis, tapi Kamis ini belum karena masih pada lebaran ya. Maka Kamis yang akan datang selama kalau tidak salah 5 kali pertemuan
seminggu bisa 2 kali, akan digunakan untuk bulan liturgi nasional. Temanya tahun ini sungguh menarik, yaitu tentang eksorsisme atau pengusiran setan. Nah, itu banyak orang bertanya, kalau di TV-TV itu ada apa itu pemburu jin atau pemburu setan itu ya. Apakah Katolik bisa seperti itu? Saudara-saudara kita, para ustadz kiai dari Islam. Ada, Katolik juga punya namanya eksorsisme, pengusiran setan. Siapa boleh melakukan, bagaimana dan sebagainya, nanti ikuti saja dalam bulan liturgi nasional. Nanti akan dikoordinasikan pembekalannya kapan, pelaksanaannya kapan dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, saya senang tadi setelah homili itu aku percayanya mandan bantai juga ya. Biasanya rada klemet-klemet tadi bantai. Anamnesa juga, wah, saya mendengar bukan dari kelompok tapi dari tengah umat suaranya kok ya apik ngono gitu. Nah, itu kalau imannya mantap maka kita juga akan bernyanyi dengan ikhlas dengan penuh sukacita. Itulah pentingnya katekese. Maka kita juga perlu mengikuti katekese, termasuk salah satunya bulan liturgi nasional tadi. Selanjutnya berkaitan dengan pergantian pastor paroki. Kami sudah membuat beberapa rencana, beberapa skenario, nanti akan disampaikan kepada umat. Yang jelas itu nanti pelantikan pastor paroki baru pasti sesudah pertengahan Mei ini. Karena sampai pertengahan Mei kita masih punya banyak kegiatan, menghargai juga yang mau lebaran dan sebagainya. Maka sampai nanti pergantian atau pelantikan pastor paroki Kebumen masih tetap Romo Tejo sampai nanti serah terimanya. Jadi jangan bingung, ini romonya sekarang siapa? Ya masih selama belum ada pergantian resmi. Silakan Bapak Ibu memahami hal ini. SK-nya berlaku 1 Mei, tapi sebelum ada pelantikan, serah terima, pengambil alihan paroki, maka belum berlaku efektif. Ini hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita, juga kemantapan kita dalam Ekaristi ini. Mari kita dengan penuh sukacita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan misa kita sudah selesai. Kita nyanyikan lagu penutup.